Selanjutnya SP2 keluarga, isinya yang pertama adalah kita evaluasi hasil kegiatan SP1. Mohon maaf ini ya, sepertinya masih belum saya edit. Jadi mengevaluasi SP1 yaitu kita evaluasi apakah keluarga sudah membantu pasien ya dalam mengidentifikasi aspek positif dan juga sudah melakukan latihan afirmasi tentang aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Kemudian selanjutnya jelaskan cara merawat atau mengontrol ide bunuh diri dengan membantu pasien menyadari hal positif dari keluarga dan lingkungan. Jadi di SP kedua keluarga ini, pada poin yang kedua ini kita bantu atau kita ajarkan kepada pasien atau kepada keluarga ya, kita ajarkan kepada keluarga agar keluarga mampu mengenalkan atau mampu menyebutkan tentang harapan-harapan ataupun tentang hal-hal positif yang ada di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan, sehingga akhirnya pasien menyadari bahwa keluarga ataupun lingkungan di mana tempat tinggal berada pasien itu masih membutuhkan kehadiran pasien. Jadi kunci di SP yang kedua ini adalah sebenarnya keluarga bisa atau keluarga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pasien. Yang ketiga, latih keluarga mendukung pasien melakukan afirmasi positif tentang hal positif dari keluarga dan juga lingkungan. Lalu yang keempat, edukasi keluarga untuk membantu pasien melaksanakan jadwal kegiatan harian pasien dan edukasi pada keluarga tentang tanda gejala kekambuhan yang perlu segera untuk dirujuk. Ya, misalkan pasien sudah kembali melakukan percobaan bunuh diri ataupun misalkan ketika pasien sudah mulai aktif untuk menyusun strategi atau mengumpulkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Lalu SP3 keluarga isinya adalah kita mengevaluasi hasil kegiatan SP1 dan SP2 dan berikan pujian pada keluarga pasien, latih keluarga untuk menyusun kegiatan pasien, dan melatih untuk melakukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi pada poin yang kedua ini kita sarankan, kita anjurkan kepada keluarga pasien agar keluarga pasien membantu pasien dalam menyusun rencana jadwal kegiatan harian, atau keluarga kita anjurkan untuk membantu pasien dalam menyusun aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah edukasi keluarga membantu pasien melaksanakan jadwal kegiatan harian yang telah disusun dan edukasi pada keluarga tentang tanda gejala kambuhan yang perlu segera untuk dirujuk. Jadi poin yang ketiga dan poin keempat ini pasti ada atau hampir ada di setiap SP keluarga. Kemudian selanjutnya untuk SP4 kita evaluasi hasil kegiatan SP1, SP2, dan SP3 serta berikan pujian pada keluarga pasien dan latih keluarga untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan pasien. Jadi inti dari SP yang keempat ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan SP yang ketiga, cuman bedanya kalau di SP4 keluarga ini kita sarankan, kita berikan edukasi kepada keluarga pasien agar keluarga pasien selalu melibatkan pasien dalam kegiatan sehari-hari di dalam rumah ataupun dalam keluarga. Lalu selanjutnya sama ya, edukasi keluarga untuk membantu pasien melaksanakan jadwal kegiatan harian dan edukasi tentang tanda gejala kambuhan yang perlu segera dirujuk. Ini adalah isi dari 4 SP ya, atau 4 strategi pelaksana tindakan keperawatan yang bisa kita berikan kepada keluarga pasien. Nah, selanjutnya ini sama seperti pada bagian-bagian ASKEP yang lain. Setelah kita menyusun rencana tindakan keperawatan pasien dengan risiko bunuh diri, yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan implementasi dan menyusun strategi pelaksana tindakan keperawatan yang terdiri dari 3 fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Saya berikan contoh untuk strategi pelaksanaan tindakan keperawatan SP1 risiko bunuh diri pertemuan ke-1. Untuk kasusnya, contohnya misalkan ya, Ibu F usia 32 tahun dirawat di rumah sakit bangsal psikiatri karena mencoba meminum obat serangga. Klien mengatakan hidupnya tidak berguna lagi, klien ingin mati, dan menurut keluarga klien ini sering mengancam ingin bunuh diri dengan mengikatkan tali rafia ke lehernya. Ya, ekspresi klien terlihat murung saat dilakukan pengajian, tidak bergairah, dan terdapat bekas percobaan bunuh diri di leher berwarna hitam. Diagnosa perawatannya risiko bunuh diri, tujuan khususnya ini kita samakan dengan tindakan keperawatan yang ada di SP1. Oke, saya bukakan lagi. Ini ya, jadi tujuan tindakan keperawatan di SP1 mengarah ke intervensi keperawatan yang ada di dalam SP1 pasien ya.
Ini jadi tujuan khususnya kalian dapat menabung saling percaya, pasien aman dan tercipta lingkungan yang kondusif untuk mencegah tindakan bunuh diri, bantu pasien mengenal risiko bunuh diri yang dialami, tentang penyebab, tanda gejala dan dampak, kemudian jelaskan cara yang dapat dilakukan oleh pasien untuk mencegah ide bunuh diri, yaitu dengan mengamankan benda-benda yang sekiranya berisiko atau berpotensi digunakan oleh pasien untuk melakukan percobaan bunuh diri. Selanjutnya mengajar ke pasien untuk meningkatkan harga diri pasien untuk meminimalisir keinginan untuk bunuh diri dengan mengidentifikasi aspek positif dan latihan afirmasi. Selanjutnya bantu pasien menyusun jadwal kegiatan harian dan tindakan keperawatannya sama seperti yang ada di PowerPoint yang ada di depan tadi. Nah, untuk pelaksanaan tindakan atau strategi komunikasi yang bisa dilakukan dari fase orientasi ini ya, kita sampaikan salam terapeutik. Ini kalau misalkan kita baru pertama kali bertemu dengan pasien ya, kita ucapkan assalamualaikum, perkenalkan nama saya siapa, saya sedang dipanggil apa, kemudian kita balik tanyakan nama ataupun identitas pasien. Langkah-langkahnya sama, ada evaluasi atau validasi, menanyakan bagaimana perasaannya, kemudian kontrak untuk topik, waktu, dan juga tempat. Ya. Selanjutnya kita masuk ke fase kerja. Oke, di fase kerja tadi yang perlu kita lakukan di SP1 adalah intinya adalah pasien aman. Jadi kita harus menghindarkan ataupun mengamankan benda-benda yang berpotensi digunakan oleh pasien untuk melakukan percobaan bunuh diri. Oke, ini ya contohnya misalkan, baik Bu, sekarang coba Ibu antar saya ke kamar Ibu ya, saya ingin tahu kamar Ibu. Ya. Jadi tujuan perawat ingin mengetahui kamar pasien ini adalah untuk sekaligus melakukan pengkajian apakah ada benda-benda yang berisiko atau benda-benda yang berpotensi bisa digunakan oleh pasien untuk melakukan percobaan bunuh diri. Nah, kemudian selanjutnya misalkan ini ya, perawat menemukan ada benda ini. Ibu, ini di laci meja ada gelas kaca dan pensil ya. Nah, ini ya walaupun kelihatannya cuma gelas dan juga pensil, tapi kalau pada pasien dengan risiko bunuh diri atau pasien yang memiliki riwayat pernah melakukan percobaan bunuh diri, benda-benda ini harus kita hindarkan karena benda ini berpotensi digunakan oleh pasien untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ya, kita tanyakan ya, misalkan apa yang Ibu pikirkan ketika melihat benda ini, atau misalkan boleh kita tanyakan, Ibu kenapa menyimpan gelas kaca dan juga pensil di laci gitu ya, padahal gelas kaca ini kan tempatnya ada di dapur, pensil tempatnya ada di ruang kegiatan contohnya. Lalu kita sampaikan, kalau begitu demi keamanan Ibu, saya bantu simpankan gelas dan pensilnya ya. Oke, kemudian selanjutnya kita balik ke fase kerja, misalkan Ibu tadi mengatakan kalau Ibu merasa tidak berguna dalam keluarga Ibu ya, dan Ibu ingin mengakhiri hidup. Mari Bu, kita diskusikan kemampuan atau sesuatu yang berharga yang sebenarnya Ibu miliki. Ini ya, selanjutnya misalkan, ini kita tanyakan, ini tergantung dari kasus pasien ya, ini hanya contoh ya. Misalkan ini perawat mengatakan, Ibu Vivi selama ini saat Ibu di rumah siapa yang masak dan menyiapkan baju untuk anak-anak Ibu saat mereka berangkat sekolah ya. Kemudian misalkan pasien menjawab, saya yang menyiapkan ya. Lalu perawat bertanya, anak-anak menolak atau tidak Bu untuk disiapkan alat-alat yang diperlukan untuk sekolah. Kemudian misalkan pasien menjawab, anak-anak tidak menolak. Lalu perawat berusaha membantu mengidentifikasi, menemukan aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Berarti Ibu sebenarnya berharga ya, Ibu dihargai oleh anak-anak Ibu, Ibu bermanfaat untuk anak-anak Ibu gitu ya. Nah, kalau misalkan Ibu tidak ada, siapa yang menyiapkan baju gitu ya, dan seterusnya. Kita giring pemikiran pasien bahwa sebenarnya anak-anak pasien ini membutuhkan atau mengharapkan kehadiran ibunya gitu ya. Nah, ini misalkan, baik Bu, ayo ditulis di buku ini ya bahwa Ibu mampu memasak, Ibu mampu menyiapkan baju untuk anak-anak, dan Ibu berguna dan dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Nah, ketika anak-anak membutuhkan kehadiran Ibu, mengharapkan kehadiran Ibu, itu artinya Ibu disayangi oleh anak-anak ya. Nah, ini adalah aspek positif yang kita bantu temukan dari diri pasien
ya. Berarti pasien ini bisa memasak, kemudian bisa menyiapkan kebutuhan alat-alat sekolah anaknya. Lalu selanjutnya anak-anak pasien ini tidak menolak ketika disiapkan alat sekolah untuk ibunya. Ya, baru kita simpulkan berarti bahwa ibu ini atau Ibu Vivi ini kehadirannya dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ya, kita simpulkan bahwa kehadiran Ibu Vivi ini dibutuhkan oleh anak-anaknya, bahwa anak-anak Ibu Vivi ini sayang kepada Ibu Vivi, atau anak-anak ibu ini sayang kepada pasien. Nah, ini untuk aspek positifnya. Selanjutnya, ya, tadi kan sudah ya, di poin pertama kita bantu identifikasi atau mengamankan benda berbahaya. Kemudian selanjutnya, kita bantu menemukan aspek positif pada diri pasien. Lalu kita bantu pasien untuk melakukan latihan afirmasi. Nah, ini ya, katakan hal ini 3 kali ke diri ibu ya, agar ibu semakin bersyukur dan yakin kalau ibu itu berharga. Ya, jadi yang diucapkan contohnya kalimatnya adalah saya bisa memasak dan bisa menyiapkan baju untuk anak-anak. Saya berguna dan dibutuhkan oleh anak-anak. Saya disayangi oleh anak-anak. Nah, itu yang harus ibu ucapkan berulang-ulang, baik itu secara lisan ataupun di dalam hati ibu, ya, agar ibu semakin bersyukur dan yakin kalau ibu itu berharga. Itu adalah contoh latihan afirmasi, ya. Nah, selanjutnya coba ibu peragakan. Ini kita minta pasien untuk mempraktekkan latihan afirmasi. Ya. Oke, nah selanjutnya, nah ini ya. Apalagi Bu Vivi kegiatan ibu sebelum ibu drop di sini. Ini ya, baik Bu, bagaimana kalau sekarang kita buat jadwal kegiatan harian yang harus ibu latih untuk berpikir positif. Ini ya, jadi tadi kan ibunya ketika di rumah dia hobi memasak atau misalkan membantu menyiapkan alat-alat kebutuhan anak-anak. Nah, ini selama di rumah sakit kegiatan apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh pasien ya, misalkan memasak ya, jadi nanti pasien bisa dilibatkan dalam kegiatan memasak ketika di rumah sakit. Itu untuk fase kerja. Selanjutnya, setelah fase orientasi, fase kerja ada fase terminasi. Di dalam fase terminasi ini ada evaluasi subjektif dan ada evaluasi objektif. Evaluasi subjektif isinya menanyakan bagaimana perasaan pasien setelah melakukan kegiatan SP1 untuk risiko bunuh diri ini. Ya, kemudian selanjutnya untuk evaluasi objektif ini ya, kita minta pasien untuk menyebutkan kembali aspek positif yang dimiliki oleh ibu atau yang dimiliki oleh pasien, dan selanjutnya kita minta pasien untuk mempraktekkan kembali cara latihan afirmasi. Ini ya contoh kalimatnya ya. Lalu bagaimana caranya Bu agar ibu semakin menjadi orang yang kuat dan bersyukur, yaitu dengan cara latihan afirmasi. Ya, kita minta pasien untuk mengulang kembali. Lalu untuk rencana tindak lanjut ini ya, berarti ini ya, baik Bu, ibu melakukan berapa kali sehari untuk mengingat kemampuan diri agar bisa bersyukur. Oke, berarti ini kita sarankan kepada pasien untuk melakukan latihan afirmasi 3 kali dalam sehari. Lalu kita tawarkan kepada pasien jam berapa saja pasien mau melakukan latihan afirmasi. Selanjutnya untuk kontrak yang akan datang, nah ini ya, kontrak untuk pertemuan selanjutnya ada kontrak topik, waktu dan tempat. Ini juga harus kita sepakati dengan pasien ya. Berarti ini adalah kontrak topik untuk SP yang kedua ya. Nah, setelah kita selesai melakukan tindakan perawatan, jangan lupa kita untuk menyusun catatan perkembangan. Ya, oke. Ini ya untuk catatan perkembangannya, sama berisi tentang implementasi dan juga hasil evaluasi. Bisa dibaca di sini. Jadi ini isinya adalah diagnosa perawatan apa, ini SP1 pertemuan ke-1 isinya apa. Ini sudah sama seperti dengan yang ada di PowerPoint ya. Kemudian, nah ini ada tambahan ya, memantau keselamatan pasien tiap 1 jam. Ini yang harus dilakukan oleh perawat. Kemudian kita tuliskan hasil evaluasinya, evaluasi subjektif, evaluasi objektif. Ya, ini tergantung dari hasil evaluasi subjektif dan objektifnya. Untuk evaluasi objektif ini berarti evaluasi yang mengarah ke tindakan yang kita lakukan di SP1. Kemudian untuk asesmennya apakah risiko bunuh teratasi atau tidak. Kemudian untuk planningnya ada planning untuk pasien dan juga planning perawat ya, sesuai dengan contoh SP yang di atas. Planningnya adalah
adalah latihan afirmasi 3 kali sehari dan menuliskan kemampuan positif yang lain yang dimiliki oleh pasien, sedangkan planning untuk perawat adalah melatih mengidentifikasi aspek positif keluarga atau planning untuk SP yang kedua ya. Jadi ini adalah contoh catatan perkembangan SP1R.